di publikasi itu ada dua tipe, yaitu Jajar Legowo 21 dan Jajar Legowo 41. Jajar Legowo 41 itu sendiri itu masih terbagi atau dikelompokkan menjadi dua tipe lagi. Jadi 41 tipe 1 dan 41 tipe 2. Jajar Legowo 41 tipe 1 itu populasinya lebih tinggi, yaitu sekitar 256.000 atau sekitar 60% lebih tinggi dibanding yang tegel. Yang bisa timbul dari metode Jajar Legowo ini adalah yang paling jelas jarak tanamnya lebih rapat, ya, sehingga kompetisi antar rumpun dalam satu hamparan itu lebih kuat. Kemarin ada yang mengatakan bahwa jarak tanam tegel 30 kali 30 itu jumlah anakan produktif rumpunnya lebih banyak. Itu logis. Jadi di dalam baris ini adalah antar rumpun pada baris yang sama. Jadi untuk tipe 2 yang disisip adalah yang terluar saja di sini, tapi yang ini tidak. Siang hari ini saya ada di lahan yang menerapkan metode tanam Jajar Legowo, ya. Seperti beberapa minggu yang lalu bahwa Legowo itu sebenarnya secara yang artinya yang dipublikasi itu ada dua tipe, yaitu Jajar Legowo 21 dan Jajar Legowo 41. Kebetulan yang ada di lahan ini adalah yang menggunakan Jajar Legowo 21. Mungkin di lokasi lain nanti kalau memang ada kita bisa lihat yang 41, ya. Jadi di dua kelompok besar itu 21 dan 41. Sementara di Jajar Legowo 41 itu sendiri itu masih terbagi atau dikelompokkan menjadi dua tipe lagi. Jadi 41 tipe 1 dan 41 tipe 2. Bedanya kalau tipe 1 itu yang keempat barisan itu disisipi, ya, oleh rumpun-rumpun dari satu barisan yang dihilangkan. Jadi keempat baris itu disisipi sehingga jarak tanamnya lebih rapat. Tipe 1 semua baris, keempat baris itu disisipi. Sementara yang tipe 2 yang disisipi adalah hanya baris-baris terluar saja. Dari baris 1 disisip, baris 2 tidak, baris 3 tidak, kemudian baris 4 disisipi. Perbedaannya tentu ada di dalam populasi, ya. Kalau tipe 1, maksud saya Jajar Legowo 41 tipe 1 itu populasinya lebih tinggi, yaitu sekitar 256.000 atau sekitar 60% lebih tinggi dibanding yang tegel. Sementara yang tipe 2 itu sekitar 190.000 sekian ratus, ya, atau ada peningkatan dibanding tegel sekitar 20%. Salah satu yang bisa timbul dari metode Jajar Legowo ini adalah
yang paling jelas jarak tanamnya lebih rapat ya, sehingga kompetisi antar rumpun dalam satu hamparan itu lebih kuat. Nah, ini mungkin bisa berakibat jumlah anakannya semakin sedikit ya. Oleh karena itu ini sebenarnya lebih diperuntukkan untuk lahan-lahan yang subur, karena lahan yang tidak subur anakannya akan bisa menurun. Oleh karena itu nanti juga akan membawa atau berakibat hasilnya menurun juga. Sehingga kalau ada kemarin ada yang mengatakan bahwa jarak tanam tegel 30 kali 30 itu jumlah anakan produktif per rumpunnya lebih banyak, itu logis. Jadi ya memang gitu, karena kompetisi antar rumpun itu lebih ringan, lebih kecil ya, dibanding di Jajar Legowo yang tanamnya lebih rapat. Oleh karena itu kemarin saya katakan bahwa mungkin atau sebenarnya ini lebih diperuntukkan untuk varietas-varietas atau tipe varietas yang jumlah anakannya sedikit, untuk mengkompensasi apabila dia ditanam pada jarak tanam normal. Mungkin dengan gambar akan lebih jelas ya. Saya akan mulai dari Jajar Legowo 21. Jadi kalau digambar ya, ini gambar saya jelek ya, tapi nggak apa-apa kira-kira. Kalau 21 adalah ini, taruhlah rumpun pertama ya. Ini kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ini barisan di sampingnya dan seterusnya. Nah, seharusnya kan di sini ada barisan lagi nih ya. Kalau ini 25 cm ya, ini 25 cm. Yang ini juga 25 cm. Nah, karena ini kosong, rumpun-rumpun yang semula ada di barisan yang kosong ini kita sisipkan di sini ya. Disisipkan di sini. Gitu. Kemudian di barisan sebelahnya lagi saya awali dengan apabila itu dengan tegel ya. Ini barisan berikutnya, rumpun berikutnya, ini rumpun berikutnya, ini barisan berikutnya, berikutnya. Nah, ini kan kosong lagi nih. Nah, rumpun-rumpun yang semula ada di barisan yang kita kosongkan ini disisipkan ke barisan yang terdekatnya di sini ya. Kemudian yang ini disisipi juga, tetapi mengambil dari bibit-bibit yang berasal dari pesemaian ataupun dari tempat lain. Tentu saja varietasnya sama, umur bibitnya juga harus sama. Taruh di sini. Sehingga dengan sisipan ini, apabila dibandingkan dengan jarak tanam tegel yang saya maksudkan tadi, ada peningkatan sekitar 33% ya. Atau ini kalau tegel ini populasinya 160.000 per hektar, kalau dengan adanya Jajar Legowo ini 213.000 sekian gitu ya, atau meningkat sekitar 33%. Ini yang 21 ya. Jadi karena ini disisipi, ada sisipan, maka jarak tanam yang semula 25 cm kali 25 cm menjadi 12,5 cm di dalam baris, tetapi antar baris tetap 25 ya. Jadi di dalam baris ini adalah antar rumpun pada baris yang sama. Ini 12,5 itu ya. Between rows dan within rows. Jadi di dalam baris itu 12,5, antar baris 25. Kemudian tipe lain adalah 41 ya.
taruhlah ini kita mulai dari tegel dulu nih. Ini rumpun, jarak antar rumpun 25 ya. 25 cm. 25 cm. Ada 4 baris ini ya. 4 baris. Ini barisan berikutnya. Nah, barisan yang kosong ini atau kita kosongkan satu baris setiap 4 baris sekali. Jadi setiap 4 baris 1 2 3 4 kosong, 1 2 3 4 kosong lagi. Nah, yang kosong ini kita sisipkan di barisan terluar, yaitu di sini ya. Ada di sini. Saya gambar yang lebih kecil untuk penanda bahwa itu adalah tanaman sisipan ya. Sini, ya betul. Di sini disisip. Nah, semua baris dari keempat baris ini disisip. Ini adalah jajar legowo 41 tipe 1 ya. Tetapi kalau jajar legowo 41 tipe 2, nah yang disisip, wah ini nggak cukup kertasnya. Taruhlah 3 aja lah ya, nggak apa-apa, yang ke belakangnya sama gitu. Jadi untuk tipe 2 yang disisip adalah yang terluar saja di sini, tapi yang ini tidak. Yang 2 baris di tengah ini tidak. Ini 41 tipe 2 ya. Kalau ini populasi meningkat dari 160.000 per hektar menjadi 256.000 per hektar. Yang ini meningkat dari 160.000 per hektar menjadi 192.000 sekian per hektar. Tuh, jadi ada 41 tipe 1 disisipi semua keempat barisnya. Kemudian yang tipe 2 yang disisip adalah barisan-barisan terluar saja. Penghilangan satu jarak tanam ini itu membawa atau ada perubahan dalam jarak tanam baik 21 maupun 41. Kalau 21 setiap 2 baris jarak tanam antar baris yang terdekat dari barisan yang kosong ini adalah 50 cm ya. Yang semula ini harusnya 25, karena ini kosong maka jarak antar baris ini menjadi 50 cm atau jarak legowonya itu 50 cm. Demikian juga untuk tipe 41. Nah, di sini 50 cm juga. Yang ada di depan saya ini adalah contoh jajar legowo untuk ke 21. Nah, bisa kita lihat adanya lorong, mungkin cukup jelas dilihat di sini ada satu jarak tanam yang kosong dan rumpun-rumpun yang sedianya ada di barisan itu kemudian kita sisipkan di barisan terdekat, kemudian barisan yang lainnya kita sisipi yang diambil dari bibit-bibit atau rumpun-rumpun dari kusmea. Ini jajar legowo 21. Nah, adanya lorong ini di samping seperti ataupun jajar legowo ini keuntungannya di samping dalam hal populasi yang lebih tinggi,
ada juga keuntungan lain, yaitu dengan adanya lorong ini, maka ini memudahkan dalam hal pemeliharaan, ya, sehingga petani bisa dengan lebih mudah melakukan penyiangan, melakukan penyemprotan, apapun yang terkait dengan pemeliharaan.